Berawal dari masjid, nyalon anggota dewan, alhamdulillah atas izin Allah, atas dukungan masyarakat terpilih juga alhamdulillah dengan suara terbanyak kemarin ya, rekor juga dengan 6.340 suara. Tapi ketika kita ada kekosongan waktu itu dengan wakilnya belum ada, walau alam itu tiba-tiba terbesit di otak saya itu nama Mas Bowo. Walaupun saya waktu belum pernah ketemu orangnya. Saya hanya dengar namanya doang waktu itu. Tuh, kami ingin memastikan supaya pembangunan ini bukan hanya ada di pikiran kami ya, Robin Sar Fajar bukan. Tapi apa yang kami lakukan itu memang apa yang menjadi aspirasi stakeholder masyarakat Cilegon. Halo CS Banpos, kembali lagi bersama kami di Banpos Channel. Tentunya edisi yang sangat spesial. Hari ini Rabu 4 Desember 2024, kembali lagi di Banpos Podcast. Dan Banpos Podcast kali ini memberikan tamu yang sangat spesial tentunya juga, yakni kedatangan Bapak Wali Kota terpilih kita hari ini. Oh ya, Wali Kota Cilegon dengan Bapak Robin Sar. Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas wali kota, seputar wali kota baru, bagaimana ke depannya visi misi untuk membangun kota yang baru ini, wali kota Cilegon terbaru kita. Boleh lanjut Pak Daeng? Oke, CS Banpos ini tentunya spesial ya. Ini adalah wali kota terpilih Kota Cilegon di Pilkada 2024. Yang kemarin memperoleh 123-196 suara. Ya alhamdulillah. Itu 50% lebih ya? 5,56. 5,56. Nah, CS Banpos yang menarik, saya ini kenal Kang Robin Sar ini awalnya ini sebagai penggila bola. Sepak bola. Tapi tiba-tiba dia nyalek di tahun pileg kemarin. Yeah. Dan dia meraih suara terbanyak di Kota Cilegon. Tahu-tahu nyalon wali kota. Nah, itu kalau nggak bisa bilang nekat atau gimana tuh? Atau gimana ceritanya, Kang Robin? Ya betul Kang. Jadi memang sebenarnya berawal dari masjid sebenarnya Kang. Saya kebetulan ketua DKM di lingkungan saya awal di Grogol itu. Jadi ketika saya di ketua DKM dari usia 27 dulu ketua DKM itu. Jadi mungkin karena saya memang kan saya hidup di masyarakat ya, bermasyarakat juga hidupnya. Mungkin melihat para tokoh, para kesepuhan di lingkungan saya itu minta saya akhirnya, Pak Robin nyalon jadi dewan aja katanya. Biar kami yang mewakili awalnya itu. Ya oke, saya bilang ketika memang ada nilai kebermanfaatan dan juga masyarakat meminta, ya bismillah saya maju. Alhamdulillah atas dasar permintaan dari masyarakat, saya maju waktu itu jadi anggota DPRD. Berawal dari masjid, nyalon anggota dewan, alhamdulillah atas izin Allah, atas dukungan masyarakat terpilih juga alhamdulillah dengan suara terbanyak kemarin ya, rekor juga dengan 6.340 suara. Ya dari situ ketika nyalon dewan dan dapat suara tertinggi, ternyata saya dapat perintah juga, dapat amanat dari partai juga untuk maju ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya semua saya niatkan ketika nyalon dewan atau nyalon wali kota, ketika ada nilai kebermanfaatan dan juga niat untuk membangun kota yang saya cintai ini, kenapa enggak saya bilang kayak gitu. Dari dewan atau jadi wali kota niatnya sama untuk bermanfaat masyarakat, bismillah saya ambil, ya alhamdulillah qadarullah atas izin Allah. Semoga Allah ridho, alhamdulillah hari ini sah ditetapkan sebagai pemenang di Pilkada Kota Cilegon. Singkatnya seperti itu. Iya. Terus cerita menariknya itu adalah soal pemilihan wakil Kang Robin Sar ya, Kang Fajar Hadi Prabowo. Betul. Ini kan sebelum sama Kang Fajar ini kan sempat beberapa calon muncul calon wakil. Sampai ujung-ujungnya dan menjadi calon yang menentukan wakil di terakhir kan? Ya, betul. Setelah Pak Heldi Alawi, Pak Isro sama Bu Uyun, akhirnya terakhir Kang Robin Sar. Itu apa yang menyebabkan menetapkan wakil itu sampai di ujung? Di ujung gitu ya. Iya. Sebenarnya kenapa di ujung? Sebenarnya kita udah berkomunikasi juga dengan partai-partai politik lain juga. Sempat ada deal dengan beberapa partai juga waktu itu untuk calon wakilnya. Hanya memang terbentur dengan mungkin kebijakan dari partainya. Akhirnya kita nggak bisa bergabung dengan salah satu partai tersebut. Akhirnya kita sempat ditinggal kalau kayak gitu. Awalnya sudah di awal, tapi ketika memang tidak ada kesamaan mungkin dan lain-lain, akhirnya kita ya ditinggalkan lah. Waktu itu karena memilih dengan yang lain.
Akhirnya kita terus berjalan sampai dengan injury time gitu kan. Alhamdulillah kita bertemu dengan Mas Wakil atau Pak Fajar Hadi Prabowo ini. Waktu itu saya jujur waktu itu hanya mau bergabung dengan partainya P3 untuk sebagai hanya dan koalisi saja, koalisi pemenangan. Tapi ketika kita ada kekosongan waktu itu dengan wakilnya belum ada, walau alam itu tiba-tiba terbesit di otak saya itu nama Mas Bowo. Walaupun saya waktu itu belum pernah ketemu orangnya. Saya hanya dengar namanya doang gitu. Iya. Belum kenal berarti. Belum kenal waktu itu. Saya belum kenal orangnya. Saya baru tahu namanya doang, nggak tahu orangnya waktu itu kan. Alhamdulillah ketika kita berkomunikasi dengan P3, alhamdulillah memberikan lampu hijau positif, diterima, dan baru itu saya ngobrol. Ketika beliau mau dan saya tanya ke beliau, saya bilang, Mas Wakil, apa alasan Mas Wakil mau mendampingi saya gitu. Pertama, dia bilang ucapan terima kasih, Kang Robin sudah mau minta saya untuk jadi wakil Kang Robin. Yang kedua, Kang, niat saya cuma satu, Kang. Maju mendampingi Kang Robin, niat saya cuma satu. Apa? Niat saya hanya balas budi. Kata Mas Wakil kayak gitu. Balas budi kayak gimana? Kang Robin bapak saya, atau mungkin usahanya gitu kan, dari nggak punya apa-apa sampai punya segala, katakan hari ini gitu kan, itu dari Cilegon. Sangat terbukanya warga Cilegon untuk keluarga saya untuk hidup di Cilegon, walaupun dia pendatang kata kutip itu kan awalnya. Jadi hari ini ketika Kang Robin minta saya dan punya momentum saya untuk bisa berbuat berbuat baik kembali kepada masyarakat Cilegon, hari ini saya ambil. Jadi majunya saya ini mendampingi Kang Robin, niat saya hanya balas budi. Wah, saya bilang dari situ saya merinding tuh kendurnya. Waduh, Mas Wakil luar biasa, insya Allah. Saya sampaikan ke Mas Wakil juga, Mas Bowo, saya bilang kita Robin Syarif Fajar, insya Allah kita punya niat yang sama. Niatnya untuk maju, untuk membangun, saya bilang, bukan untuk apa-apa. Semoga niatan ini, baik ini, Allah berikan izin, saya bilang, alhamdulillah. Jadi memang intinya kami dengan Mas Bowo ini dipertemukan dengan niat yang sama, di waktu yang mungkin katakan tepat lah gitu kan, di injury time, dan alhamdulillah ya Allah beri kemudahan. Jadi intinya dengan segala dinamikanya, bertemu dengan Mas Wakil, dipertemukan dengan niat yang sama, niat tulus untuk membangun kota Cilegon. Itu Kang, itu yang luar biasa, insya Allah itu. Iya, tapi strateginya kan ini udah melawan petahana. Ya, terus dua-duanya juga pimpinan Ketua partai. Itu strateginya gimana itu sampai bisa meraup suara yang cukup signifikan itu? Ya, pasti strategi utama silaturahmi. Kita memang agak masif tur ke masyarakat dalam rangka menyapa, karena memang Robin Syar dan Fajar kan memang agak asing ya dibanding dua nama tadi dengan Pak Hedi atau Pak Isro, karena beliau kan sudah eksis lebih lama gitu kan. Jadi memang kita butuh effort lebih dalam rangka memperkenalkan diri gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah pola-pola kami adalah silaturahmi, kami berbanyak, kita bertemu dengan masyarakat, bersosialisasi, dan juga menyerap aspirasi, menyerap apa yang menjadi keluh kesah di masyarakat, dan itu yang kita tampung dan kita tuangkan dalam program kami, visi misi kami. Itu sih Kang. Jadi kami masif turun ke masyarakat, menyapa masyarakat, memastikan bahwa kami memang, dan juga mengajak bahwa kami maju ini bukan untuk apa-apa. Kita memang niatnya untuk membangun dan mengabdi di masyarakat Cilegon. Itu poinnya. Yes, mantep lah. Tapi ini kan setelah kemarin penetapan pemenang oleh KPU, ada waktu berarti sekitar 2 bulan sampai nanti pelantikan ya. Betul. Nah, itu langkah-langkah apa aja yang dilakukan supaya transisinya bisa berjalan smooth gitu kan, lancar. Betul. Jadi ketika sudah dilantik itu nanti bisa lebih langsung gas, langsung gaspol. Nah, siap. Pola-pola yang kami lakukan hari ini terus kita jalan komunikasi juga dengan kita juga dalam internal juga, kita akan bentuk tim transisi dalam rangka mengkoordinasikan apa yang menjadi program kami ke depan dengan mungkin APBD yang sudah diketok oleh di pemerintahan atau dengan dewannya. Makanya kita akan buat tim transisi dalam rangka mensinkronkan minimal untuk 100 hari kerja dan juga untuk jangka panjangnya. Jadi insya Allah kami akan segera bentuk ke tim transisi dan untuk mengkomunikasikan dengan mungkin OPD terkait segera mungkin hanya informasi lah gitu, supaya mana yang bisa kita masukkan supaya ketika kita duduk nanti kita bisa langsung gas tadi. Intinya kita akan jalankan semua, kolaborasikan dengan dinas terkait dan juga supaya apa yang menjadi program kami ke depan bisa langsung gas hadir di masyarakat. Dan kami ingin memberikan sesuatu yang insya Allah konkret. Kita akan berikan sesuatu konkret. Jadi itu poinnya, ternyata nggak hanya dinas terkait Kang, tapi dengan stakeholder masyarakat, industrinya, dengan para tokoh-tokoh masyarakat di Kota Cilegon, para tokoh politik, unsur politik semua itu kita sedang lakukan komunikasi yang baik supaya ya tadilah, karena memang membangun Cilegon ini nggak bisa jalan sendiri Kang ya. Kita harus semua stakeholder, kita harus kolaborasi dengan baik dengan industrinya, dengan OPD terkaitnya, dengan dewan, dengan masyarakatnya. Itu yang akan kami buat pentahelix yang sering kami sampaikan itu. Kami ingin memastikan supaya pembangunan ini bukan hanya ada di pikiran kami ya, Robin Syarif Fajar bukan. Tapi apa yang kami lakukan itu memang apa yang menjadi aspirasi
stakeholder masyarakat Cilegon. Walaupun mungkin tidak bisa semua kita ayomi gitu kan, mungkin ada beberapa, tapi kita akan mencari prioritasnya lah, kurang seperti itu, supaya tidak ada, jangan sampai kita membuat kebijakan ke depan yang menurut kita positif ternyata berdampak negatif terhadap masyarakat yang lain. Nah, walaupun itu nggak bisa dipungkiri, tapi kan minimalisir itu harus ada gitu. Nah, kita harus milah-milah itu supaya semuanya kita bisa hidup nyaman dan tentram di Cilegon ini. Gitu sih. Intinya kolaborasi poinnya semua itu. Kolaborasi. Kolaborasi. Oh ya, Kang Fajar mau tanya ini. Kalau Kang Fajar ini strategi Kang Robin Sar kalau ini. Sorry maaf. Oh iya, emang Mas Fajar lebih ganteng daripada saya. Aduh, suka kebalik. Robin Sar Kang Fajar. Maaf, Ces Banpos kebalik. Kang Robin Sar. Aku mau tanya, untuk strategi kedepannya membangun kota Cilegon ini, apakah dari Kang Robin Sar sama Fajar ini mau membangun perubahan gitu ya untuk kota Cilegon, atau meneruskan kebijakan yang sebelumnya gitu? Perihal apa yang akan kami lakukan itu karena memang kami sudah turun ke masyarakat hampir 450 titik kan, kita turun ke masyarakat, kita banyak menyerap aspirasi. Tentunya apa yang akan kami lakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Itu yang pertama yang kami lakukan. Perihal lanjut atau tidaknya, itu tadi mulai disesuaikan. Apakah yang sudah ada hari ini memang menjadi kebutuhan di masyarakat? Kalau memang hari ini menjadi kebutuhan, kami akan lanjutkan. Malah akan kami perbaiki. Kalau memang yang ada hari ini belum menyentuh secara baik di masyarakat, mungkin kita akan ganti dengan yang memang langsung menyentuh. Nah, jadi intinya kami tidak ada egosentris di sini, kami tidak ada kepentingan pribadi, tidak. Semata-mata apa yang kami lakukan adalah murni pure untuk kemasyarakatan Cilegon. Nah, jadi apa yang kami lakukan adalah apa yang menjadi manfaat di masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Yang baik akan kami lanjutkan, yang kurang baik akan kami perbaiki supaya lebih baik lagi. Gitu. Nah, yang itu tuh yang menarik itu di periode Februari nanti dilantik. Sementara APBD 2025 itu kan sudah disahkan kemarin. Betul. Nah, itu cara mensinkronkannya nanti gimana itu? Ya, pasti kita juga mensinkronkannya, pasti kita coba olah apa yang memang bisa kita masukkan dalam program kita kan. Nah, tinggal kita mungkin hari ini, mungkin 6 bulan ke depan kita akan mungkin berjalan dengan APBD yang sudah diketok palu gitu kan, sudah ditetapkan. Mungkin kita bisa maksimal baru mungkin di perubahan atau mungkin tahun 2026. Nah, makanya hari ini kita coba sinkronkan itu. Jadi kita coba cari mana memang yang baku anggaran yang mirip-mirip lah polanya dengan kita, itu akan kami coba masukkan dalam program kami ke depan. Intinya memang butuh waktu. Kita butuh waktu, tapi pada prinsipnya walaupun butuh waktu, kami pun terus memastikan bahwa kami akan bekerja, kami akan, insya Allah kami sudah niat kan, diri kami, saya secara pribadi dan juga Mas Bowo udah niat mau hadir kan di masyarakat. Kita mau nggak hanya ABS saja gitu kan, asal senang nggak, tapi kita ingin memastikan bahwa program kami berjalan dan juga program kami benar-benar dasar masyarakat Cilegon. Itu poinnya. Kalau program yang pertama, mungkin kalau nanti pas sudah dilantik Februari nanti, program yang pertama yang mau dilakukan sama Kang Robin Sar ini apa? Minimal ini kali apa namanya 100 hari kerja itu apa yang kira-kira akan dilakukan? Jujur kalau 100 kerja kita belum bisa buka di sini kan. Tapi kisi-kisinya adalah karena bukan nggak perlu sih, karena memang kita harus benar-benar rigid lah, jangan sampai 100 kerja. Kita sampaikan tapi enggak. Tapi pada prinsipnya akan kami lakukan adalah persoalan utama di Cilegon hari ini perihal pengangguran. Di Cilegon ini perihal pengangguran. Walaupun di Cilegon banyak industrinya, tadi anomali kan, industri banyak, tapi ternyata pengangguran juga banyak. Nah, apa sih yang membuat 2 poin ini akhirnya anomali timbulnya kan, masyarakatnya nggak bisa kerja di industri? Ada 2 poin menurut saya kan. Kemarin tuh yang saya tangkap itu pertama perihal pendidikan. Karena di Cilegon kan produk industri padat modal ya, yang membutuhkan skillful, pendidikan yang tinggi gitu kan. Mungkin hari ini masyarakat Cilegon juga belum sesuai tadi. Makanya ke depan sini bukan salah satu kerja, tapi 2 poin itu akan kami lakukan. Pertama, peningkatan SDM melalui pendidikan, yaitu sarjana yang sesuai dengan kebutuhan industri secara kampus dan juga sarjana yang sesuai dengan kebutuhan industri. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan skill kemampuan melalui BLK Cilegon. Yang BLK hari ini sudah ada kan, tinggal akan kami upgrade, kami tingkatkan, kami revitalisasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi jangan sampai industri jelas di Cilegon ini, karena kita udah jelas. Kalau kita bicara pasar udah jelas di Cilegon. Industri udah jelas, pasarnya kimia, baja, plastik, pelabuhan tuh industrinya kan. Nah, tinggal bagaimana kita olah anak-anak Cilegon ini, putra-putrinya memiliki skill kemampuan yang sesuai dengan industrinya. Di bidang tersebut. Iya, di bidang tersebut. Makanya BLK Cilegon ke depan kami akan tadi kolaborasi dengan para industrinya, kita akan buka komunikasi, butuh skill seperti apa, kemampuan seperti apa yang kami akan adakan di BLK Cilegon. Dan juga kita kementerian juga dengan Kementerian Tenaga Kerja, dengan Putra Provinsi ke depan, kita akan lebih komunikasi lagi supaya BLK Cilegon ini benar-benar representatif lah gitu. Memang sesuai dengan harapan industri. Nah, tapi kalau bicara tadi 100 hari kerja pertama, poin tadi akhirnya kembali ke pengangguran. Kita akan coba sinkronisasikan komunikasi dengan para industri supaya 100 hari kerja kami ini bisa ada langkah konkret pasti dalam rangka menyerap
angka pengangguran. Gitu. Salah satu poin itu. Nah, yang menarik itu kemarin tim pemenangannya Kang Robin ini, Kang Rapih ya. Kang Rapih itu bilang kalau pasangan Robin Sahar Fajar ini akan melanjutkan program-program pemimpin sebelumnya yang masih selaras dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kira-kira apa aja itu program-program yang bakal berlanjut itu? Ya, program yang akan kami lanjutkan perihal tadi Kang yang pendidikan, yang hari ini sebenarnya nggak hanya zaman Pak Heli saja ya, tapi zaman Pak Iman, Pak Aron, Pak Syafaat, memang yang baik akan kami lanjutkan. Kita akan coba kulik lagi mana yang dulu dirasakan masyarakat dan dia benar-benar dirasakan langsung, kami lanjutkan. Kalau kita bicara terdekat mungkin zaman Pak Heli yang hari ini sempat dan banyak juga komenan masuk ke saya, Pak Robin tolong lanjutkan program bisnis sarjana. Karena mungkin betul dirasakan kan tadi. Nggak mungkin masyarakat bicara kalau nggak dirasakan oleh masyarakat. Makanya di Solo program beasiswa sarjana itu akan kami lanjutkan. Nah, hanya mungkin saja kami sampaikan apa adanya saja bahwa yang kita cari ke depan bukan kuantitas, bukan banyaknya. Karena hari ini pun banyak teman-teman kita, saudara kita yang sudah lulus kuliah pun masih nganggur. Nah, karena nggak ada linear tadi dengan industrinya. Makanya ke depan yang akan kami lakukan lanjutkan adalah program beasiswa sarjana sepenuhnya, itu yang pertama, tapi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kami cari bukan hanya kuantitas, bukan hanya banyaknya, bukan. Tapi yang kami cari adalah kualitasnya. Nah, kualitas seperti apa? Harapan kami, kita komunikasi dengan industrinya, butuh jurusan apa, lulusan seperti apa, kampusnya kayak gimana, kami akan adakan. Bila perlu harapan kami sebenarnya di ranking 10 besar di Indonesia, target beasiswa itu kan. Nah, supaya artinya indikatornya nggak berhenti di sarjananya. Betul. Setelah sarjana. Iya, itu harapan kami itu. Jadi harapan kami ke depan itu menciptakan SDM yang unggul, yang bisa bersaing, gitu kan, skala nasional, dan juga bisa ditempatkan nanti ke depan setelah mereka sudah beres kuliahnya gitu. Dan harus di Cilegon. Luar biasa sekali ya. Outputnya harus jelas betul. Nah, itu kalau soal SDM itu kan gimana juga nggak bisa lepas dari ketika sudah sarjana, tapi kan tetap dasarnya kan penting. Nah, sementara pendidikan dasar ini soal jumlah sekolah di Cilegon ini yang masih banyak dikeluhkan sama masyarakat, itu gimana tuh betul Kang, apalagi dengan sistem zonasi hari ini kan banyak memang masyarakat yang mengeluhkan gitu kan perihal sulitnya masuk di sekolah negeri. Makanya ke depan juga kami coba akan memfasilitasi juga, memaksimalkan lahan-lahan yang memang mungkin hari ini masih cukup di sekolah tersebut, mungkin penambahan kelas gitu kan, supaya dari segi penerimaan pun bisa maksimal. Nah, tapi juga memang jangan sampai kita terlalu kita fokus dengan negerinya, kita mematikan yang swastanya. Nah, itu butuh kolaborasi juga tuh. Nah, karena hari ini juga banyak polemik di masyarakat seperti itu. Swasta hari ini banyak yang mati gitu. Apa sih pendidikannya agak banyak berkurang siswanya, karena targetnya ke negeri semua. Nah, ke depan itu pemerintah harus hadir juga memastikan supaya sekolah swasta juga bisa lebih hidup lagi ke depan. Jangan sampai kita, karena mereka juga punya andil kan. Mungkin ketika sebelum banyak SD negeri atau SMP negeri di Cilegon juga mungkin beliau-beliau itu yang sudah memberikan kontribusi cara pendidikan itu kan di Cilegon. Jangan sampai mereka yang sudah berjuang selama ini juga kita tinggalkan gitu aja enggak. Nah, ke depan kita harus lebih hadir. Makanya tadi tuh jangan sampai semua program jangan hanya ada yang di benak kita, tapi memang harus benar-benar kita merangkul semua gitu dalam bentuk kebijakan nanti gitu. Nah, jadi itu kalau untuk perihal pendidikan, sekolah yang terbatas, mungkin bisa dengan penambahan ruang kelas gitu kan, dan juga mungkin menghidupkan lagi SD, SMP swastanya supaya lebih bisa ikut andil juga kan, gitu. Soal ini juga PAD untuk mendukung program-program tadi itu kan punya 7 program strategis, 17 program unggulan. Nah, itu kan butuh anggaran yang lumayan gede ya. Betul. Sementara kalau kita lihat di 2 tahun terakhir ini aja PAD Kota Cilegon, APBD Kota Cilegon itu stagnan di 2,2 triliun. Betul. Nah, gimana Kang Robin ngelihat kekuatan pendanaan di APBD Kota Cilegon dengan program-program itu bisa diselaraskan sehingga visi misi itu akhirnya bisa diimplementasi secara bisa dirasakan masyarakat. Ya, betul sih Kang. Jadi memang alhamdulillah kita sebelum menyusun satu program itu sudah kita hitung dengan struktur APBD hari ini Kota Cilegon yang 2,2 triliun sudah kita hitung, dan memang hari ini masih masuk. Walaupun memang ada beberapa poin juga seperti pembangunan Jalan Lingkar Utara gitu kan. Kita memang targetnya bukan dari APBD. Kita mau coba kreatif ngambil ke pusat Bang, melalui DAK atau DAU supaya
bisa mempercepat pembangunan. Karena memang kalau kita mengandalkan APBD saja nggak cukup pasti. Betul. Nah, kita memang butuh hari ini pemimpin yang memang mau mencari solusi atau mencari kreativitas dalam rangka peningkatan PAD. Tapi mungkin juga PAD juga nggak perlu kita bicara agak jauh. Mungkin hari ini juga banyak kita coba nanti masuk lebih dalam lagi. Mungkin ada kebocoran-kebocoran, hal-hal yang retribusi yang kurang maksimal, kita coba maksimal. Dari hal kecil. Jadi jangan sampai kita melihat yang uang receh itu kesannya malah kita nggak ngurusin. Tapi sekecil apapun supaya PAD itu juga bisa masuk ke kas daerah dalam rangka menjalankan suatu program. Jadi kita ingin maksimalkan tadi kan, kita ingin membuat sumber-sumber PAD baru. Kita akan coba berkolaborasi juga dengan para industri di Cilegon. PAD baru tidak untuk juga meninggalkan mungkin pendapat reduksi yang kecil gitu kan. Tapi yang kecil juga kita harus pastikan supaya itu semua masuk ke kas daerah dalam rangka menjalankan suatu program. Gitu. Dan banyak sebenarnya Kang. Jadi kayak di Cilegon ini kan kita industri padat modal dan juga bahan baku gitu kan. Hari ini itu kita malah belum memaksimalkan hilirisasinya gitu. Harusnya ke depan nggak kita entah itu bikin BLUD atau mungkin dengan bikin koperasi seperti apa, kita buat mungkin UMKM yang memang yang linear dengan industri Cilegon ini, hilirisasi tadi. Kayak contoh bikin kursi plastik aja, itu kan bahannya di Cilegon itu. Itu kan cetakan doang sudah kan, press block jadi gitu kan. Nah, tinggal pola-pola seperti apa berapa tadi akhirnya mengurangi pengangguran juga. Ketika bikin home industry, bahan-bahan yang kita bisa maksimalkan dengan produk yang ada di Cilegon gitu kan, dalam rangka hilirisasi tadi. Gitu. Ya itu ada di benak saya tuh, makanya nanti kita cari polanya seperti apa, bisa atau enggaknya seperti apa regulasinya gitu. Itu sejalan sama BLK-nya sih sebenarnya. Iya. Harus linear tadi betul. Nah, kita kalau bisa home industry kan, Cilegon itu kan ada tuh kalau misalnya di wilayah Jawa itu satu daerah itu industri turunannya gitu dari produk bahan baku yang ada di situ. Betul. Oke. Tapi kan kita bahas selanjutnya ya. Kan di industri di Cilegon ini sangat banyak ya. Selain soal pengangguran kan industri juga menciptakan polusi gitu ya. Itu yang sangat dirasakan masyarakat langsung gitu. Apalagi daerah-daerah yang berdekatan sama industri gitu. Nah, itu cara dari Kang Robinsar ke depannya itu untuk menciptakan isu lingkungan yang baik gitu ya untuk Cilegon ini seperti apa? Nah betul lah, jadi perihal polusi atau bencana katakanlah gitu. Kalau polusi kan sifatnya kesannya skupnya kecil, tapi kalau bencana itu sudah lebih besar lagi. Karena memang kita juga dihadapkan dengan megatrust di di Samudra Hindia, Gunung Krakatau juga di Selat Sunda, dan juga mungkin potensi bencana industri sendiri gitu ya. Memang ini perlu mitigasi serius. Nah, makanya ke depan pemerintah harus lebih hadir dan juga harus lebih bisa mengajak industrinya supaya tadi bisa aware kan. Yang paling penting itu adalah kesadarannya. Kita ingin coba tingkatkan kesadaran baik dari masyarakatnya dan juga kesadaran industrinya. Ketika masyarakat dan industri sudah sadar terhadap apa ada yang bencana di depan gitu kan dia lebih aware lagi tuh. Nah, lebih punya antisipasi seperti apa. Nah, itu akan ajak lah industrinya yang memang berdekatan langsung dengan masyarakat gitu kan. Nah, kita coba rangkul, kita supaya industri itu juga bisa melek, bisa lebih memberikan solusi kan. Apalagi pemerintah kan harus himbauan, tapi kita juga harus mitigasi, mungkin nggak hanya sosialisasi himbauan, tapi juga kita siapin infrastrukturnya juga. Jadi amit-amit misalkan terjadi bencana gitu kan, mitigasi harus ada tuh infrastrukturnya dalam rangka safety zone atau seperti apa gitu. Nah, jadi yang kayak gitu juga harus hadir tuh. Nah, kita siapkan wilayah-wilayah mana yang potensi bencananya besar, kita siapkan infrastruktur yang ada juga. Ya, jadi infrastruktur siapkan selain mitigasi dan sosialisasi tadi. Yang paling penting kesadarannya tadi. Kita tingkatkan kesadaran itu. Malah bila perlu dari usia dini kan, dari sekolah dasar tuh minimal tahu lah. Ketika ada gempa seperti apa gitu kan. Ketika ada amit-amit bencana industri harus seperti apa. Jangan sampai kan gitu. Ketika ada kebocoran gas, malah orang ramai-ramai datang ke industri kan berpikir gitu. Betul. Itu sangat berkhawatir. Kan kemarin sempat banyak ya yang meledak tuh di industri sana tuh. Itu butuh kesadaran itu, mitigasi kesadaran itu. Memang kami coba ingin masukkan juga dalam rencana kami tadi itu Kang, pendidikan karakter gitu kan. Supaya masyarakat Cilegon anak usia dini itu dari kecil udah kita ajarin. Jadi Cilegon juga dalam rangka itu juga tuh nggak hanya mitigasi tapi juga terhadap mungkin perkembangan zaman hari ini ya. Kenakalan remaja, minimal anak Cilegon juga bisa lebih di dalam lah, dari kecil tuh udah tahu gitu. Lebih pintar ya. Lebih pintar ya, lebih tahu lah. Lebih tahu apa yang menjadi persoalan. Bicara soal remaja juga ini kan Kang Robinsar sama Kang Fajar ini adalah
tokoh muda ya. Betul. Yang satu umur 32, yang satu umur 35 ya. Betul. Nah, gimana ngelihat sejauh ini atau apa yang akan dilakukan sama pemberdayaan pemuda di Kota Cilegon, karena potensi-potensi pemuda Kota Cilegon itu kan banyak. Betul, betul Kang. Ini pengalaman nih Kang, pengalaman pribadi ketika saya ngurusin bola di Ketua PSSI, itu orang tua juga banyak yang memberikan apresiasi. Ketika anak-anaknya lebih aktif latihan sepak bola dibanding memegang handphone main sama teman-teman, kan lebih positif tuh. Nah ternyata memang akhirnya tadi kita harus mendorong, mengalihkan gitu kan, yang memang terhadap kegiatan-kegiatan yang negatif terhadap yang positif. Nah itu memang pola-pola kami. Tapi juga kita harus siapkan prasarana juga. Nah itu prasarana juga, jangan sampai kita cuma mintanya doang, ngajaknya doang, bingung mereka main di mana gitu. Nah memang pola kami, program kami ke depan juga ingin membuat fasilitas umum memang yang memang representatif untuk orang Cilegon itu bisa mengekspresikan betul hobi-hobinya. Rencana kami juga kita akan buat stadion mini Kang di 4 wilayah di Cilegon. Kedua juga kita akan di Cilegon banyak nih Kang. Soal drag race tuh, balapan liar. Betul. Nah, kita pengen buat minimal sirkuit drag race-nya. Minimal sirkuit drag race-nya memang resmi gitu. Jangan sampai anak-anak ini nggak terakomodir, akhirnya balapan di jalan gitu kan. Banyak bahkan kesannya kriminal juga atau mungkin menimbulkan kecelakaan juga, kriminalitas gitu kan. Makanya ke depan juga coba kita akan arahkan terhadap hal yang lebih positif lagi gitu. Yang penting sih itu infrastrukturnya. Infrastruktur ya, betul. Taman-taman kota tuh Kang ke depan, insya Allah kita akan pugar taman-taman kota Cilegon yang supaya lebih kekinian, lebih nyaman, lebih indah gitu. Nah mungkin Bang Ray nanti bisa main nanti mampir. Oh pasti. Ketawa-tawa sebagai orang Cilegon. Sebagai orang Cilegon saya juga ini tertarik sama salah satu program unggulannya adalah membuat satu objek wisata baru yang gratis gitu. Itu udah ada target belum di mana dan kapan akan direalisasikan? Kalau kapan mungkin ada periode ini, tinggal tahunnya mungkin tahun berapa gitu. Tapi yang pasti ada titiknya, beberapa titik yang sudah kita akan lakukan itu di Siturawa Kang. Siturawa itu mungkin ke depan tidak hanya sebagai sarana untuk pariwisata, tapi juga sarana dalam rangka mitigasi bencana juga. Karena di wilayah Grogol sehingga ada banjir tuh. Itu tandon-tandon memang dalam rangka itu kan serapan air lah, ada serapan di situ. Nah, jadi di Siturawa itu coba kita akan bentuk, kita akan pastikan fasilitasnya supaya masyarakat bisa berlibur, bisa nyaman lah. Kayak taman-taman ada danaunya gitu teh nanti Siturawa itu. Ada spot pancing juga buat para pemancing kita siapin juga supaya nggak berbayar kalau mancing gitu. Biar nggak mainnya ke pantai mulu ya. Padahal udah habis soalnya tuh. Cilegon udah habis pantainya. Cilegon. Kayak kesannya kan panas gitu tuh kalau ke Cilegon itu ya. Betul. Biar sedikit rimbun lah di Cilegon. Soalnya nanti taman kota yang di Cilegon bagus, lebih indah. Oh ya, boleh. Menarik sih sebagai orang Cilegon supaya indeks kebahagiaan masyarakatnya meningkat. Lebih tinggi, iya meningkat. Siap. Saya pasti datang ke situ nanti. Siap. Oke, mungkin Kang Robinsar, mungkin ada pesan penutup untuk masyarakat Kota Cilegon terkait sama masa kepemimpinan yang akan datang. Silakan disampaikan. Oke, terima kasih kepada seluruh masyarakat Cilegon. Saya ucapkan terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada kami, Robinsar Fajar. Alhamdulillah kami terpilih menjadi pemenang di Pilkada Kota Cilegon hari ini. Insya Allah amanah Bapak Ibu semua kami akan coba jalankan, kami akan ikhtiar maksimalkan dengan penuh rasa amanah dan tanggung jawab. Semata-mata tadi kita tidak ada unsur kepentingan pribadi, tidak ada. Kami memang pure murni untuk mengabdi, untuk bisa berkontribusi dalam rangka memajukan Cilegon dan juga mensejahterakan masyarakatnya. Terima kasih sekali lagi, saya mohon doanya, mohon dukungannya, mohon supportnya dengan semua program yang akan kami lakukan. Semoga kita semua bisa bersinergi dalam rangka cita-cita untuk Cilegon ke depan lebih baik lagi, insya Allah. Gitu Kang. Oke, Cesban Pos, terutama masyarakat Cilegon, termasuk saya. Tentu kita berharap pemimpin baru ini akan membawa sebuah perubahan Cilegon yang lebih baik. Dan tentunya kita wajib mendukung dan mendoakan supaya pemimpin yang diberi amanah ini bisa menjalankan amanahnya dengan baik. Amin. Agar kita sebagai masyarakat Cilegon bisa merasakan manfaatnya dengan maksimal. Oke, Cesban Pos, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.